Jadi bulan Ramadan ini khusus atau spesial diberikan oleh Tuhan, momen bagi kita untuk kontemplasi, untuk melakukan perjalanan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi kita bareng-bareng ketemu lagi hari ini. Dan mumpung lagi bulan Ramadan nih, nah kita akan membahas materi-materi yang sangat berhubungan dan yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua di bulan Ramadan ini. Nah, nanti kita akan membahas tentang makna puasa di bulan Ramadan, dan puasa sebagai bentuk pengendalian diri kita, dan juga puasa sebagai media bagi kita untuk membersihkan karma-karma kita. Puasa di bulan Ramadan nih, mungkin banyak dari kita yang belum tahu maknanya tuh apa sih, kenapa kita harus memaksimalkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Kita kan udah sering belajar tentang serious seeker yang sedang melakukan soul journey atau bahkan sudah sampai di destination, di tujuan ia untuk melakukan soul journey. Bagi mereka atau bahkan kita sendiri ini yang baru mau memulai soul journey, maka di bulan Ramadan ini akan sangat dipermudah jalan kita untuk melakukan soul journey. Jadi bulan Ramadan ini khusus atau spesial diberikan oleh Tuhan, momen bagi kita untuk kontemplasi, untuk melakukan perjalanan jiwa kita. Bagi mereka yang belum melakukan soul journey, ya Ramadan memberikan aspirasi atau motivasi yang lebih bagi orang-orang yang belum melakukan soul journey gitu. Jadi orang-orang yang melakukan soul journey, mau itu di outer world di mana ia sedang mencari jati dirinya, atau di inner world, outer world ataupun inner world itu saling mempengaruhi, saling support, dan saling membangun. Jadi mau melakukan perjalanan keluar atau ke dalam, itu sama-sama akan membangun diri kita. Jadi melakukan perjalanan ke dalam itu otomatis akan memperbaiki kehidupan kita yang di luar. Nah, melakukan perjalanan keluar juga akan memperbaiki kehidupan kita yang di dalam. Jadi keberadaan puasa itu merupakan salah satu alat atau media bagi kita supaya kita bisa sampai ke destination kita yang menjadi main purpose saat kita ingin melakukan soul journey. Jadi orang-orang yang sudah melewati rintangannya, ujiannya gitu ya, atau ya tes-tes yang diberikan oleh Tuhan kepada hidupnya, itu dirinya sudah dewasa atau jiwanya sudah matang gitu. Jadi kita mungkin sering melihat mungkin ada orang yang masih muda tapi ia sudah berhasil melewati sangat banyak rintangan di usia muda, maka kita akan melihat bahwa jiwanya sudah matang. Tapi kita juga pasti pernah melihat orang-orang yang sudah berumur, sudah tua, tapi kok kelihatannya masih kayak anak kecil. Ketika kita melakukan soul journey, pasti kita memiliki tujuan. Kita pasti ingin mencapai dua hal. Yang pertama, kita ingin mengalami kesadaran tauhid atau kedekatan dengan Tuhan. Selain itu, kita juga ingin mengalami kesadaran atau kedekatan dengan semesta raya. Jadi, ketika kita sudah sampai di destination, of course, kita tidak akan melihat lagi segala sesuatu itu dengan kacamata hitam putih. Nah, kita pasti, mungkin bahkan kita pernah mengalami sendiri, ketika kita masih melihat dunia dengan kacamata hitam putih, ketika kita memilih yang hitam, maka yang putih akan terasa salah, gitu. Nah, ketika kita memilih yang putih, itu yang hitam akan terasa salah, gitu. Jadi, kita tidak bisa melihat dunia ini dengan kacamata yang netral. Nah, ketika kita sudah sampai di destination, ya kita sudah tidak ada dualitas di situ, sudah tidak ada hitam putih, kita sudah melebur dan kita bisa tetap tenang dan dalam keadaan jiwa yang tentram, apapun itu, gitu. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Disinilah, ketika kita sudah sampai destination, disinilah kita mengalami perubahan dari yang awalnya kita subjek partikular, di sini kita menjadi subjek yang universal. Jadi, orang-orang yang melakukan soul journey, disitulah Tuhan merasa sangat rindu dan sangat cinta. Untuk sampai ke titik destination ini pastinya tidak mudah. Itu pasti
ketika manusia melakukan perjalanan jiwa, pasti akan sangat banyak ujian yang diberikan, yang akan dia hadapi. Nah, penghalangnya apa? Hambatannya yaitu ya hawa nafsu. Jadi di dalam diri manusia ini memang alamiahnya ada nafsu hewani, gitu. Nafsu yang disitulah semua karakter kita, disitulah adanya semua sifat buruk kita ya di situ, karena adanya nafsu hewani ini. Karena adanya nafsu hewani ini, Tuhan memberikan kita pelampung. Nah, pelampung untuk jiwa kita. Pelampungnya itu ya puasa gitu, Bang. Jadi bagaimana dengan puasa ini kita bisa melatih mengendalikan nafsu kita. Puasa adalah pelampungnya orang-orang yang sedang melakukan soul journey. Gitu. Jadi orang-orang yang melakukan soul journey itu agar aman dan selamat di perjalanannya, agar ia bisa mengendalikan diri dari nafsu hewani ini, dia menggunakan pelampungnya agar ia selamat sampai tujuan, destination yang mau kita tuju tadi. Jadi hawa nafsu dengan berpuasa itu bisa kok kita jinakkan, gitu, bisa kita kendalikan. Tentunya dengan puasa yang penuh knowledge, yang pengetahuan. Jadi bukan puasa awam yang hanya menahan lapar dan haus gitu. Jadi kita dapatnya lapar dan haus doang gitu, tapi ya kita puasa dengan knowledge yang hakul yakin. Ketika kita sebagai manusia itu kita tidak berhasil mengendalikan nafsu hewani kita, nah disinilah kita gagal mempertahankan derajat kita sebagai manusia. Kita di sini jatuh ke derajat hewani karena kita gagal menahan nafsu kita. Tapi yang perlu kita tahu, yang perlu ditekankan di sini bahwa kita perlu tahu bahwa nafsu itu ya alamiah, ada di dalam diri kita. Kita terlahir dengan nafsu hewani. Jadi nafsu hewani itu memang tidak bisa kita hilangkan dan tidak bisa ya kita binasakan atau kita bunuh. Tapi bisa kita kendalikan by consciousness, bukan by mind, karena ya mind tidak bisa dikendalikan oleh mind itu sendiri. Ya, jadi ketika kita mampu mengendalikan nafsu hewani kita, ya kita bisa mempertahankan derajat kita sebagai manusia. Bahkan kita bisa escalate, kita bisa mencapai derajat sebagai malaikat. Jadi bukan berarti kita menjadi malaikat, tapi kita bisa mencapai derajat malaikat. Kita tahu bahwa dari malaikat diciptakan, malaikat adalah makhluk yang tidak sama sekali pernah membantah perintah Tuhan. Malaikat tidak memiliki dosa karena malaikat tidak memiliki nafsu. Jadi ya malaikat memang hanya beribadah kepada Allah. Nah disinilah kita walaupun sebagai manusia, kalau kita bisa menahan nafsu kita, nafsu hewani kita, ya derajat kita bisa naik ke level malaikat. Jadi ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, mungkin banyak dari kita yang belum tahu kenapa sih kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya Allah itu selalu ingin dekat dengan hamba-hambanya. Allah akan memberikan banyak sekali cara agar kita bisa dekat dengan Tuhan. Itu lewat apa? Lewat kita berpuasa, lewat kita beribadah, lewat zakat, kita bersedekah, dan lewat haji, dan banyak cara lainnya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai puasa kita hanya menjadi puasa awam, di mana kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi ya kita juga mengendalikan nafsu hewani kita yang lainnya. Jadi puasa kita alami, kita maknai dalam-dalam, sehingga kita bisa menjadi dekat dengan Allah. Dan puasa bisa membawa diri kita ke titik destination. Nah, ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, jiwa kita juga sebenarnya sedang diramadankan. Jadi bukan hanya tubuh kita saja.